Anda menyaksikan headline pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, sidang judicial review Undang-Undang Pemilu akan digelar hari ini. 3 pihak diminta untuk menyampaikan keterangannya di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi. Sekarang kita bergabung bersama dengan rekan Reno Reksa langsung dari Gedung MK Jakarta. Reno, bisa Anda review siapa saja pihak yang akan memberikan keterangan di sidang hari ini? Selamat pagi Marvin dan juga pemirsa. Informasi yang kami dapatkan dari pihak Mahkamah Konstitusi hari ini ada 3 pihak yang akan memberikan keterangan di hadapan para hakim dari Mahkamah Konstitusi. Ketiga pihak itu adalah dari legislatif, eksekutif dan juga dari pihak terkait yaitu KPU. Eksekutif dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, tapi kita masih belum mengetahui apakah Presiden Joko Widodo nanti akan hadir secara langsung di Mahkamah Konstitusi ini atau akan diwakilkan atau didelegasikan ke pihak lain. Begitu, apakah didelegasikan ke jajaran kementerian atau ke kantor staf Presiden, kita masih belum mendapatkan kabar pasti terkait hal itu, Marvin. Kemudian pihak yang lain adalah dari pihak legislatif, dalam hal ini adalah DPR RI. Ini juga kami masih belum mendapatkan informasi siapa yang nanti akan datang langsung ke gedung Mahkamah Konstitusi ini untuk memberikan keterangan di hadapan para hakim Mahkamah Konstitusi di sidang judicial review yang agendanya ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sampai dengan saat ini kami masih belum memantau mendapati adanya tanda-tanda kehadiran dari ketiga pihak yang sudah saya sebutkan tadi, Marvin. Kalau kita melihat bahwa hal ini, sidang ini atau judicial review ini bergulir sejak awal tahun 2022. Pada saat itu kalau kita flashback, sequence politiknya adalah di tahun 2022 bulan Februari, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melemparkan sebuah wacana untuk kembali ke sistem proporsional tertutup. Kemudian dengan alasan bahwa pada saat itu Megawati Soekarno Putri mengatakan dengan biaya kalau sistem pemilu proporsional terbuka ini adalah biaya ongkosnya terlalu mahal. Itu adalah wacana yang di awal yang dilempar oleh Megawati Soekarno Putri. Kemudian hal itu terus seperti bola salju menggelinding terus, sehingga ada juga langkah-langkah dari ada 6 pemohon, Marvin, yang sudah menyampaikan atau memohon judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Ada 6 pemohon, saya sebutkan namanya satu persatu. Yang pertama adalah dari kader PDIP sendiri, Dimas Brian Wicaksono, kemudian Yuwono Pintadi, Fahru Rozi, Ibnu Rahman Jaya Rianto, dan Nono Marijono dengan berkas perkara nomor 114-PUU-XX-2022. Kemudian hal ini kemudian di follow up, kemudian ada sequence politik lainnya di akhir bulan Desember 2022 tahun lalu. Marvin, pada saat itu Ketua KPU Hashim Asyari melempar suatu statement yang kemudian menuai kontroversi dari berbagai pihak. Ini terkait dengan ia menghimbau pada para warga yang ingin menjadi calon legislatif untuk menahan diri tidak melakukan langkah sosialisasi terlebih dahulu karena ada kemungkinan pada pemilu 2024 ini tidak menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal inilah yang kemudian memantik reaksi keras dari berbagai pihak, utamanya dari beberapa partai politik, begitu, Marvin. Sebab pernyataan dari Hashim Asyari selaku Ketua KPU ini menunjukkan ada indikasi keterlibatan politik praktis dari pihak KPU. Padahal sesuai tupoksinya KPU ini tugasnya hanyalah sebagai penyelenggara pemilihan umum. Meskipun kemudian tanggal 11 Januari 2023 pada saat rapat dengar pendapat, Ketua KPU Hashim Asyari ini sudah menyampaikan permintaan maaf di hadapan Komisi 2 DPR RI, kemudian juga di hadapan Kementerian Dalam Negeri yang juga hadir di rapat dengar pendapat itu. Namun hal ini terus bergulir dan hari ini 26 Januari 2023 kita akan dengarkan bersama, kita akan simak nantinya, Marvin, bagaimana sidang judicial review dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak DPR, Presiden dan juga pihak terkait KPU di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi. Marvin. Reno, melihat salah satu agendanya adalah pemberian keterangan dari pihak DPR. Bagaimana sikap 9 parpol parlemen terhadap polemik sistem pemilu ini? Betul, kalau kita flashback lagi ke tanggal 8 Januari 2023, pada saat itu 8 partai politik parlemen, Marvin, secara resmi menunjukkan sikapnya menolak sistem proporsional tertutup. Partai Nasdem dan juga 7 parpol lainnya ini menunjukkan sikap penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup ini. Berarti kalau hanya ada 9 parpol di parlemen, kalau 8-nya ini sudah menolak, berarti hanya ada 1 saja, Marvin, yang mendukung, yaitu PDI Perjuangan. Kami tadi pagi juga pada saat kami perjalanan menuju gedung Mahkamah Konstitusi ini sempat menanyai pendapat terhadap pengamat politik Khairul Umam. Ia mengatakan bahwa sebetulnya sistem proporsional tertutup ini adalah praktik kemunduran demokrasi. Sebab
memang ada kekurangan di sistem proporsional terbuka, tetapi bukan berarti ini kemudian harus membawa kembali lagi ke sistem proporsional tertutup yang diibaratkan oleh Khairul Umam sebagai masyarakatnya ini nantinya hanyalah beli kucing dalam karung. Ini adalah beberapa pendapat dari pengamat politik, dan kita sekali lagi, Marvin, kita akan nantikan bagaimana berjalannya sidang judicial review hari ini. Sementara demikian, kembali ke Anda, Marvin. Kita akan dengarkan bersama bagaimana jalannya persidangan nanti. Terima kasih Nursa untuk informasi Anda.